Selamat sore Pak Nugroho dan teman-teman. Saya Lutgeris Metan Mehmet dengan NIM 202314019 ingin menjelaskan tentang hukum perdata. Hukum perdata merupakan pengaturan hak harta benda dan sesuatu yang berkaitan antara individu dengan badan hukum. Hukum perdata adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban seseorang dalam masyarakat. Istilah hukum perdata ini berasal dari bahasa Belanda, yaitu burgerlijk recht. Hukum perdata juga sering dikenal dengan sebutan hukum privat atau hukum sipil. Menurut Profesor Subekti, hukum perdata adalah sebuah hukum privat material berupa hukum yang mengatur kepentingan individu. Menurut Profesor Sudikno, hukum perdata adalah keseluruhan peraturan yang mempelajari tentang hubungan antara individu yang satu dengan individu yang lainnya, baik dalam hubungan keluarga atau hubungan masyarakat luas. Sedangkan menurut Sri Sudewi Machehoen Softman, hukum perdata adalah hukum yang mengatur kepentingan warga perseorangan yang satu dengan yang lainnya. Hukum perdata di Indonesia terdiri dari yang pertama, hukum perdata adat. Ketentuan hukum yang mengatur hubungan individu dalam masyarakat adat yang berkaitan dengan kepentingan perseorangan. Ketentuan-ketentuan adat ini umumnya tidak tertulis dan berlaku turun-temurun dalam kehidupan masyarakat adat tersebut. Yang kedua, hukum perdata Eropa. Ketentuan atau hukum-hukum yang mengatur hukum ini mengenai kepentingan orang-orang Eropa. Yang ketiga, hukum perdata nasional. Bidang-bidang hukum sebagai hasil produk nasional. Salah satu bagian hukum perdata nasional adalah hukum perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan hukum agraria dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1900. Lanjut, saya akan menjelaskan tentang sejarah hukum perdata. Sejak awal kemerdekaan Indonesia sudah berusaha untuk mengganti seluruh hukum kolonial dengan hukum nasional. Namun hal itu tidak mencapai hasil yang diinginkan karena adanya perbedaan pandangan dalam pembangunan hukum. Apakah harus menggunakan hukum nasional dan membuang semua hukum kolonial atau ingin menggunakan beberapa hukum kolonial? Selain itu juga ada hukum yang berpandang untuk menggunakan hukum adat. Pada awalnya, KUH perdata hanya berlaku bagi orang Belanda. Kenyataannya, hukum ini sampai sekarang masih digunakan sebagai salah satu hukum yang berlaku dalam hubungan masyarakat. Sejarah mencatat bahwa hukum perdata mulanya berasal dari bahasa Romawi pada masa pemerintah Julius Caesar 50 SN. Hukum perdata ini juga diberlakukan di Prancis dan bercampur dengan hukum Prancis yang asli. Keadaan ini terus berlangsung hingga masa pemerintah Louis. Pada masa pemerintah Louis, diadakan usaha untuk menyatukan kedua hukum tersebut yang diberi nama Code Civil des Francis pada tahun 1804. Pada tahun 1807 diundangkan kembali menjadi Code Napoleon. Setelah itu diubah lagi menjadi Code Civil yang mencampurkan hukum gereja yang didukung oleh Gereja Roma Katolik. Pada tahun 1811 Belanda dijajah oleh Prancis dan Code Civil diberlakukan di negeri Belanda. Karena setelah itu Belanda menjajah Indonesia, Code Civil yang dulunya berlaku di Belanda juga diterapkan di Indonesia sejak Januari 1848. Berlakunya hukum perdata dari Belanda tersebut berhubungan dengan politik hukum India Belanda yang membagi penduduknya menjadi 3 golongan, yaitu golongan Eropa, semua orang Belanda yang berasal dari Eropa dan Jepang, orang yang hukum keluarganya berdasarkan hukum Belanda serta keturunan mereka,
golongan Timur asing Tionghoa dan Timur asing bukan Tionghoa seperti orang India, Pakistan, dan Arab, orang-orang yang menyesuaikan hidupnya dengan golongan Bumiputra. Penggolongan orang-orang tersebut diatur dalam pasal 163 IS atau Indische Staatsregeling yang masih berlaku sampai sekarang berdasarkan pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Hukum yang berlaku bagi masing-masing golongan diatur dalam pasal 131 IS yang berisi bahwanya golongan Eropa berlaku hukum perdata dan hukum dagang atas dasar konkordansi. Bagi golongan orang Timur asing Tionghoa berlaku hukum perdata yang diatur dalam BW atau Burgerlich Wetboek, dan hukum dagang dengan seberapa pengecualian. Bagi golongan Bumiputra berlaku perdata adat, hukum yang tidak tertulis namun hidup dalam perilaku rakyat sehari-hari. Agar dapat lebih memahami hukum perdata yang saat ini berlaku di Indonesia, Grametz dapat membaca buku hukum perdata di Indonesia. Sumber-sumber hukum perdata. Sumber-sumber hukum perdata yang pertama adalah Algemene Bepaling van Wetgeving, ketentuan-ketentuan umum pemerintah Hindia Belanda yang diterapkan di Indonesia atau terdiri dari atas 36 pasal. Yang kedua, KUH Perdata, ketentuan hukum produk Hindia Belanda yang diterapkan dan diberlakukan di Indonesia. Yang ketiga, KUHD atau Wetboek I, Copenhagen KUH memiliki 754 pasal meliputi tentang dagang dan hak-hak kewajiban dalam pelayaran. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Hukum Agraria. Undang-undang ini diatur tentang hukum pertanahan yang berdasarkan pada hukum data. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Hukum Perkawinan. Undang-undang ini membuat ketentuan yang tercantum dalam buku 1 KUH Perdata khususnya mengenai perkawinan. Yang keenam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Undang-undang ini mencabut peraturan berlakunya hipotek dalam buku 2 KUH Perdata. Tujuan dari pencabutan ketentuan tersebut adalah karena sudah tidak sesuai dengan kegiatan perkreditan. Yang ketujuh, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang memiliki wujud atau tidak dan benda tidak bergerak seperti bangunan yang tidak bisa dibebani hak tanggungan. Yang kedelapan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004. Undang-undang yang mengatur tentang lembaga jaminan simpanan adalah lembaga pinjaman simpanan pokok nasabah bank. Yang kesembilan, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 yang berisi tentang kompilasi hukum Islam atau KHP kompilasi. Hukum Islam atau adalah hukum yang mengatur tentang perkawinan, hukum waris, perwakafan yang hanya berlaku bagi orang-orang beragama Islam. Itu saja tentang sumber hukum perdata. Sekarang saya akan menjelaskan tentang contoh kasus hukum perdata. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kasus PT Indo Rayon dengan masyarakat. Kasus yang mencuat pada tahun 2019 ini berasal dari dibukanya PT Inrayon atas rekomendasi Wakil Presiden Republik Indonesia yang saat itu dijabat oleh Ibu Megawati Soekarno Putri. Perusahaan yang pernah ditutup pada tahun 1999 oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup yang saat itu dijabat oleh Sony Keraf harus diberhenti beroperasi karena dianggap mencemari lingkungan.
Pada bulan Maret 2002, PT Indo Rayon berganti nama menjadi PT Toba Pulp Lestari atau PT TPL. PT TPL akhirnya kembali beroperasi selama 10 tahun. Namun masyarakat Porsia kembali merasakan dampak yang tidak menyenangkan. Perusahaan itu telah mencemari lingkungan dan mendatangkan banyak masalah sosial. Konflik mulai timbul dan terjadinya intimidasi dari aparat tak terelakkan lagi. Selain itu, dampak terberat yang dialami masyarakat Porseo adalah penurunan tingkat kesehatan akibat limbah yang mencemari udara. Banyak hasil panen menurun karena bulir padam menjadi kosong dan tidak berisi. Masyarakat Porseo kembali khawatir akan kejadian yang pernah menimpa mereka 10 tahun sebelumnya. Saat itu, mereka juga sangat terganggu dengan pencemaran dan limbah uap yang sangat mengganggu aktivitas mereka. Kualitas kesehatan semakin menurun akibat tingginya pasien penderita infeksi saluran pernapasan atas ISPA pada Januari 2021 yang mencapai hingga 92 orang. Pada tahun Februari, kasus kembali meningkat menjadi 103 orang dan pada Januari 2003 mencapai 128 orang. Analisis dari kasus PT Indo Rayon atau PT Toba Pulp Lestari terbukti telah melakukan pencemaran lingkungan hingga mengakibatkan dampak buruk bagi masyarakat yang tinggal di sekitar pabrik. Hal itu dianggap melawan hukum karena perusahaan telah melanggar kaidah-kaidah tertulis yang bersifat bertentangan dengan kewajiban hukum dan melanggar subjek orang lain. Yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum di sini adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak milik orang lain, perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan, perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan di dalam pergaulan masyarakat yang baik. Perbuatan melawan hukum memiliki 3 kategori. Yang pertama, perbuatan melawan hukum karena kesengajaan. Yang ketiga, perbuatan melawan hukum karena kelalaian. Yang ketiga, perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan. Unsur perbuatan melawan hukum. Yang pertama, adanya perbuatan. Yang kedua, perbuatan tersebut bersifat melawan hukum. Yang ketiga, adanya kesalahan dari pelaku. Yang keempat, adanya kerugian dari pihak korban. Yang kelima, adanya hubungan kausal atau saling menyebabkan antara perbuatan dengan kerugian. Contoh hukum perdata lainnya adalah masalah warisan, utang piutang atau wan prestasi, sengketa kepemilikan barang, pelanggaran hak paten, perebutan hak asuh anak, dan pencemaran nama baik. Contoh hukum perdata yang bisa berubah menjadi pidana. Ada beberapa contoh kasus di mana hukum perdata bisa berubah menjadi kasus pidana. Misalkan kasus hutang piutang di mana pelaku melakukan wan prestasi, maka ia dianggap tidak mampu menjalankan tanggung jawabnya. Maka bisa dituntut ke meja hijau dan berujung masuk penjara. Contoh perjanjian antara kesepakatan mantan suami untuk menafkahi mantan istri dan anaknya, kesepakatan pembayaran hutang piutang, perjanjian bisnis, dan lain-lain. Ada juga kasus hukum perdata yang mengandung unsur-unsur pidana seperti pemalsuan dokumen, kasus penyogokan atau korupsi, penipuan, pemaksaan dengan unsur kekerasan, dan lain-lain. Itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih.